Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memanfaatkan sisa putih telur yang banyak habis lebaran kemarin ya, setelah kita buat cake. Nah, ini akan kita buat kue, namanya kue lam. Kue lam ini sebenarnya khas Banjarmasin, tapi ini tidak otentik ya, jadi masih kreasi dari Mameji sendiri. Oke, untuk itu lanjut aja. Ini kita mulai dari bahan-bahannya, gula pasir, dan 500 gram putih telur. Putih telur ini kalau kalian simpan di kulkas, biarkan dulu di suhu ruang ya, sampai tidak dingin lagi. Kemudian akan kita mixer sampai mengembang dari kecepatan rendah sampai tinggi. Kalau udah berbusa seperti ini nih, lalu kita masukkan gula pasirnya bertahap. Jadi kalian letakkan aja di atas awannya ini ya, seperti awan. Nah, perlahan, sedikit demi sedikit, agar putih telurnya nggak langsung ambles ya. Dan bisa kaku mengembang dengan baik. Ini terus kita mix sampai kaku seperti ini. Nah, jika kalian balik itu udah nggak tumpah lagi. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar ya. Oke ya, udah oke banget. Hasilnya banyak. Sekarang kita siapkan bahan kedua. Di sini Mameji menggunakan 200 gram butter ditambah dengan 200 gram margarin. Kalau kalian mau menggunakan margarin seluruhnya, totalnya 400, itu nggak masalah. Yang membedakan adalah rasa dan wanginya. Tentunya beda ya, yang menggunakan butter dengan enggak. Nah, ini kita mix dulu sampai lembut dan mengembang seperti ini. Butter dan margarinnya udah bercampur. Kemudian kita tambahkan dengan 4 sendok makan susu kental manis. Kurang lebih 40 ml kalau kalian ingin menggunakan takaran mililiter. Ini seperti ini. Dan tambahkan dengan vanili. Di sini Mameji menggunakan vanili cair, bisa juga kalian menggunakan vanili bubuk. Kalau udah kita mix kembali sampai tercampur merata. Ini caranya mudah banget, hasilnya enak loh. Jadi pemanfaatan putih telur ini bisa kita maksimalkan menjadi kue yang lezat. Nah, kalau udah tercampur rata, nih kita aduk dulu menggunakan spatula. Ini akan kita bagi menjadi 2 bagian karena ada warna hijau dan vanila ya, atau warna aslinya. Nih, boleh ditimbang. Boleh juga menggunakan perasaan. Tapi perasaan itu lebih enak kayaknya kalau kita gunakan perasaan. Jadi boleh ditimbang ya. Pastinya ukurannya kurang lebih sama lah. Nah, kalau udah satu bagian ini kita tambahkan dengan 90 gram tepung terigu. Begitu juga bagian yang satunya. Jadi totalnya 180. Jadi setiap bagian butter kita tambahkan 90 gram atau 9 sendok makan tepung terigu protein sedang. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk wadah yang satunya lagi yang tadi yang udah kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kalau udah putih telurnya juga gitu, kita bagi menjadi 2 bagian. Ini udah Mameji sisihkan setengah bagiannya. Satu bagian ini akan kita beri perisa pandan secukupnya aja. Kemudian kita aduk seperti ini sampai tercampur merata ya. Bisa juga rasa coklat. Jadi selain pandan, kalian bisa tambahkan coklat. Nah, kemudian kita ambil sedikit dulu untuk pancingan biar nggak kaget juga. Jadi kita aduk dulu jadi satu dengan adonan butter. Kalau udah mulai lemes adonannya bisa kita campurkan ke adonan putih telur tadi. Dan kembali kita aduk sampai tercampur merata. Aduk kebalik ya, lipat balik seperti ini. Nah, untuk adonan yang satu lagi nih akan kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak juga. Jadi nanti bagian vanila yang putih ini, yang kuning, atas dan bagian bawah. Sementara yang untuk pandan itu akan ada di bagian tengah. Cukup bisa dipahami ya. Kemudian loyang kita siapkan 18 x 18 cm, olesi tipis dengan margarin, taburi terigu, dan alasi dengan baking paper atau kertas roti. Dan masukkan 3-4 sendok sayur, karena masing-masing sepertinya sendok sayur ini kurang lebih ada perbedaan sedikit ya, banyaknya gitu loh, besarnya.
Yang pasti kalian bisa lihat, rapikan dengan ketipisan yang sedang. Seperti ini. Rapikan dan jangan lupa dihentakkan. Oven sebelumnya udah kalian panaskan terlebih dahulu 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan ini kita letakkan di rak tengah. Panggang selama 10 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalau udah matang bagian atasnya berarti udah oke, walaupun nggak sampai 10 menit. Dan akan kita olesi tipis permukaannya dengan margarin. Seperti ini. Ini lapisan pertama ya. Nah, jadi pengaturan api tadi sangat penting. Untuk api bawahnya jangan terlalu besar. Kalau udah, kita masukkan lagi lapisan yang kedua dan nantinya sampai yang ketiga. Jadi warna vanili bagian pertama ini ada 3 lapisan. Kembali kita rapikan. Dan jangan lupa dihentakkan. Ini juga akan kita oven. Waktunya kurang lebih 6-8 menit. Dengan suhu 180 derajat Celcius. Nih, seperti ini ya. Ini agak melembung, jadi kita tekan-tekan perlahan. Kalau udah ditekan perlahan, kembali kita olesi dengan margarin. Jadi setiap lapisannya setelah matang, selalu kita olesi dengan margarin. Agar kue kita itu tetap lembab dan lembut. Karena ini hanya menggunakan putih telur. Dan tentunya lebih legit ya. Nah, ini udah menuju lapisan yang keempat. Jadi dipersingkat. Taburi dengan kismis secukupnya. Jadi sebelumnya kismisnya biar mengembang dan lembut itu kalian rendam dulu dengan air panas kemudian tiriskan. Kalau kalian mau setelah ditiriskan tambahkan beberapa tetes dengan rum buah, itu boleh opsional aja. Boleh pakai rum buah atau enggak. Sesuai selera. Nah, sekarang kita masukkan lapisan yang hijau. Caranya juga sama. Waktu pemanggangannya juga. Jadi kalian lihat. Lebih difokuskan ke api atas. Jadi kalau kira-kira udah terlalu panas banget, api bawahnya bisa kalian kecilkan atau matikan dulu. Nanti bisa dilanjut lagi. Dan yang terpenting kalian harus letakkannya di rak tengah. Nah, seperti ini ya, permukaannya udah kecoklatan, artinya udah matang, bagian atasnya ditekan perlahan. Dan kembali kita olesi dengan margarin, olesi tipis. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama juga. Kalian bisa tengok setelah 6 menit. Karena setiap oven itu tentunya berbeda ya. Suhu kepanasannya itu pastinya berbeda deh. Nah, ini terus kita lakukan sampai lapisan hijau ini juga habis. Jadi, setiap lapisan hijau itu kita taburi dengan kismis. Untuk lapisan hijau di sini didapatkan 4 lapisan. Jadi 3 lapisan putih bagian bawah, 4 lapisan putih bagian yang hijau, dan 3 lapisan putih yang paling atas. Nah, saat menuju lapisan, tinggal 2 lapisan lagi nih yang terakhir, sebaiknya api bawah itu kalian kecilkan atau bisa dimatikan dulu. Nah, ini udah lapisan yang terakhir ya. Jadi saat lapisan 2 yang terakhir paling atas, itu kalian hanya gunakan api atas saja. Nih, ditekan perlahan. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan putih telur. Jadi lebih rentan, bagian bawahnya itu udah lebih mateng. Kalau terlalu kematangan, bisa cepat lebih gosong kan, dan akan menjadi keras. Jadi saat kalian matikan api bawah juga kalian harus tahu bahwa suhu ovennya itu masih panas. Nah, ini sama juga kita olesi dengan margarin. Kemudian akan kita tuangkan lapisan yang terakhir. Nah, jadi ini mirip banget rasanya dengan kue lam. Kue lam itu kue tradisional yang berasal dari Banjarmasin.
Walaupun ada perbedaan karena ini udah Mama Eji modifikasi. Kalau kue lam itu menggunakan telur bebek antero, putih dan kuningnya. Nih, ini dia ya, udah lapisan yang terakhir. Jadi kalau ada yang protes nih, wah kok begitu ya kue lam? Ini kan karena namanya aja, karena rasanya mirip kue lam, jadi Mama Eji beri nama kue lapis lam putih telur. Seperti ini, terlihat udah kecoklatan bagian atasnya. Selagi hangat, bisa kita pindahkan ke cooling tray ya. Nah, seperti ini. Nih, ini nih Mama Eji nggak matikan api bawah saat sampai lapisan yang terakhir. Jadi, terlalu kecoklatan. Jadi, kalian bisa matikan api bawah itu di 2 lapisan terakhir. Seperti ini hasilnya. Wow, ini rasanya legit, lembut, dan manis ya. Yang pasti kalian gak rugi buatnya. Dari putih telur kita hasilkan kue yang enak banget. Kue lam lapis pandan dari putih telur ala Mama Eji. Nah, seperti ini. Jadi teksturnya itu legit, lembab karena margarin. Nih, seperti ini. Jadi seperti lapis legit tapi yang basah ya. Jadi teksturnya itu lembab basah. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.